Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kota Purwokerto memang kota yang mungkin tidak tertata dengan baik gitu ya. Karena rupa-rupanya alun-alun Purwokerto pada waktu Sujiman pindah, dia melihat kenyataan bahwa di alun-alun, terutama alun-alun sebelah barat, khususnya di depan masjid gitu ya, itu terdapat tobong ketoprak gitu ya. Jadi memang ketoprak sebagai hiburan rakyat memang selalu hadir pada waktu itu. Jadi kesenian ketoprak memang akan sering ya berpindah-pindah tobong ketika masyarakat sudah bosan menonton ketoprak, maka tobongnya akan berpindah ke tempat lain. Nah ini rupa-rupanya ketika Bupati Sujiman pindah ke Purwokerto, melihat di depan masjid Purwokerto, jadi di alun-alun bagian yang barat itu ada tobong ketoprak. Maka beliau merasa bahwa alun-alun tidak kelihatan indah ya dengan adanya tobong ketoprak itu. Nah, sehingga kemudian tobong itu dipindahkan ke sebelah timur Pasar Manis. Nah, jadi memang tobong itu adalah tempat kehidupan para seniman ketoprak ya. Jadi mereka kalau malam melakukan pertunjukan di situ, tetapi kalau pagi mereka juga tinggal di situ. Jadi tentu saja mandi, makan, tidur gitu ya. Itu di situ. Bahkan mungkin jemuran baju itu juga akan berada di alun-alun itu juga. Nah, sehingga kelihatan sekali bahwa keberadaan tobong ketoprak di alun-alun Purwokerto itu cukup mengganggu pemandangan. Ya, terutama cucian baju yang dari pemainnya yang cukup banyak itu. Jadi mereka tentu saja tinggal di dekat masjid itu ya ada keuntungannya, yaitu keuntungan bisa mandi gratis ya di masjid itu ya. Jadi yang penting mereka mempunyai sumber air untuk kehidupan itu. Jadi mereka bisa juga di alun-alun memasak ya, jadi memasak bersama kemudian juga untuk dimakan. Jadi pada dasarnya dalam kesenian ketoprak itu memang tobong itu tidak tetap di situ. Jadi selalu berpindah-pindah mencari penonton. Jadi kalau penontonnya ramai terus-menerus banyak yang membeli karcis, maka mereka akan berada di situ ya mungkin dalam waktu yang lama. Jadi apalagi ketoprak di alun-alun itu menunjukkan bahwa alun-alun sebagai area publik itu memang sering dikunjungi oleh banyak orang, oleh masyarakat. Nah, sehingga wajar saja kalau ketoprak di situ bisa laku ya, artinya penontonnya bisa penuh gitu ya. Nah, apalagi pada zaman itu belum ada tontonan atau hiburan lain ya. Jadi pada zaman dulu hiburan ketoprak merupakan hiburan yang memang ramai penonton. Jangankan itu ya tahun 1937. Pada tahun 1970-an misalnya, sebelum televisi masuk ke desa-desa, ketoprak adalah merupakan tontonan yang sering ya dijumpai. Penontonnya itu biasanya membludak. Nah, sementara pemain-pemain ketoprak itu layaknya seperti artis-artis gitu ya. Jadi maka masyarakat juga mempunyai idola-idola pemain ketopraknya itu. Jadi mereka memang dalam kehidupan keseharian itu ya kelihatannya penampilannya biasa-biasa saja. Tapi ketika tampil di panggung, ya mereka bisa tampil begitu menawan, yang mungkin kalau siang kelihatan kumuh, ya, tapi ketika
mereka sudah berdandan dengan baju, ya, kostum pemain ketoprak, maka kelihatan sangat cantik, anggun, dan menawan. Begitu pula dengan pemain ketoprak yang laki-laki gitu ya, pemeran utama laki-laki juga begitu. Jadi ketika mereka sudah berdandan ya seperti ya pemain yang tampan gitu ya, badannya tegap gitu kan. Jadi seperti artis-artis ya pada dasarnya. Kalau kita perhatikan perilaku mereka pun bergaya seperti itu. Jadi mereka mempunyai penggemar ya. Jadi dalam pengalaman pribadi sebagai seorang yang mengamati pertunjukan ketoprak di desa itu, kehidupan di Tobong pun bisa agak sedikit bebas gitu ya. Bahkan karena mereka berbulan-bulan bersama, maka bisa terjadi seperti peristiwa pada masa sekarang. Jadi ada cinta lokasi gitu ya di dalam Tobong. Nah, sehingga mereka juga ya sebenarnya hampir samalah dengan kehidupan para artis pada zaman sekarang. Nah, tentu saja keadaan seperti itu cukup mengganggu pemandangan kota Purwokerto di mata Bupati Sujiman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.